Pertanyaan apakah Yesus Kristus dalam iman Kristen dan Isa Al-Masih di dalam Islam adalah pribadi yang sama atau berbeda? Tentunya asal muasal dari pertanyaan ini sebenarnya tidak diketahui kapan pertama kali muncul pertanyaan seperti ini. Namun, satu hal yang pasti, iman Kristen itu tidak pernah bergumul, tidak pernah mempertanyakan tentang sejarah atau historisitas daripada Yesus sendiri. Sebab Alkitab mencatat fakta sejarah dengan sangat akurat. Tetapi dampak dari pertanyaan ini pada akhirnya memberikan dua sudut pandang yang berbeda dari para apologet Kristen. Yang sebenarnya perbedaan sudut pandang dalam satu topik teologi itu adalah hal yang biasa terjadi. Apalagi berkaitan dengan pertanyaan atau isu-isu atau topik-topik yang sifatnya sekunder. Karena iman Kristen tidak pernah berbeda dengan hal-hal yang berkaitan dengan doktrin primer. Karena sudah jelas kalau berbeda soal doktrin primer, pastilah perbedaan ini akan menimbulkan kesesatan. Sedangkan hal-hal sekunder itu sebenarnya hal-hal yang biasa terjadi di dalam studi teologi. Tetapi tetap saja ternyata ada beberapa orang Kristen yang sepertinya tidak terbiasa dengan hal ini. Sehingga ketika mereka melihat ada perbedaan pandangan di dalam satu hal, khususnya apakah Isa itu pribadi yang sama atau berbeda, mereka merasa bahwa ketika ada apologet Kristen A atau apologet Kristen B, mereka berpandangan yang berbeda. Satu mengatakan sama, satu mengatakan berbeda. Mereka menyimpulkan perbedaan pandangan ini sepertinya merugikan orang Kristen sendiri. Padahal tidak seperti itu kesimpulannya. Atau saling menyerang dan bahkan menjatuhkan apologet lainnya. Sehingga mereka menyerang yang satu dan juga menyerang yang lainnya. Padahal dengan mengatakan Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama atau berbeda, tidak akan mengurangi ataupun merusak kenyataan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dan kebenaran ini sudah dicatat lebih dahulu di dalam Alkitab. Dan juga tentunya semua kisah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan tentang sejarah Yesus atau historisitas dari Yesus Kristus itu hanya dan satu-satunya yang dicatat di dalam Alkitab. Ini sangat penting dulu diketahui karena perbedaan pandangan itu adalah hal yang biasa. Dan untuk melihat apakah Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama atau berbeda, kita perlu memperhatikan tiga hal ini. Dan hal yang ketiga akan membawa kita kepada kepentingan apa sih yang akan dituju ketika kita mengatakan Isa itu berbeda atau sama dengan Yesus Kristus. Nah, yang pertama, kita harus berbicara siapa pribadi yang sementara dibicarakan. Ketika kita merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah pribadi yang diperkenalkan dalam Alkitab dan terkenal di kalangan umat Kristen, tidak ada kelompok lain di dalam dunia ini yang lebih tahu dan lebih paham tentang Yesus selain umat Kristen sendiri. Dan ini adalah fakta yang harus diterima terlebih dahulu. Dan umat Kristen tidak pernah mengambil pribadi Yesus yang dicatat dalam Alkitab untuk diperbandingkan dengan Yesus-Yesus yang muncul di dalam dokumen-dokumen di luar Alkitab. Tidak pernah dilakukan oleh umat Kristen itu sendiri, melainkan sebaliknya. Dokumen-dokumen di luar Alkitab itu selalu memperbandingkan tentang Yesus yang mereka laporkan dengan Yesus yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Jadi perbandingannya datang dari luar, bukan dari dalam iman Kristen itu sendiri. Nah, sebab bukan saja dalam Alkitab ada begitu banyak ya sumber ekstra biblikal atau di luar Alkitab yang seperti saya katakan tadi yang mencatat tentang keberadaan Yesus yang semuanya tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tentunya sumber-sumber sejarah yang bukan dari kalangan orang Kristen sendiri. Namun mereka mencatat segala sesuatu dari sudut pandang sejarah yang sama persis dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, seperti tentang penyaliban Yesus dan hal-hal lain berkaitan dengan kehidupan Yesus. Jadi, jika Isa yang dimaksud
di dalam Quran merujuk kepada Yesus yang dilahirkan oleh Maria, istri dari Yusuf, kemudian lahir di Betlehem dari keturunan Yehuda, maka pastilah pribadi yang sementara ingin dibicarakan adalah pribadi yang sama. Jadi itu dulu kriteria karakteristik dari sang pribadi ini harus jelas terlebih dahulu ketika kita ingin membicarakan tentang Isa dan Yesus. Dan bahkan ya soal penyebutan ini sudah juga menjadi hal biasa terjadi di dalam agama-agama yang muncul di muka bumi ini. Dan bahkan 100 tahun sebelum Islam muncul, kekristenan itu sudah ada di Arab. Dan orang Kristen yang ada di Arab itu menyebut Yesus dengan sebutan Isa. Jadi ketika orang Kristen di Arab menyebut Yesus dengan sebutan Isa, jadi pastilah Isa yang dimaksud adalah Isa yang dicatat di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan berbicara tentang bagaimana ceritanya. Cerita kehidupan Yesus sejak kelahirannya, pelayanannya atau kehidupannya di muka bumi, dan bagaimana natur keberadaannya. Itu semua sudah dicatat dengan sangat lengkap dan akurat di dalam ke-66 kitab di dalam Alkitab. Dan itu semua adalah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Yesus itu sudah dibuatkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Yesus ada di muka bumi. Namun meskipun begitu, tetap saja ada sumber-sumber yang melaporkan sebuah informasi yang tidak sesuai atau tidak pernah terjadi yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus selama di muka bumi. Nah, apakah ini sebuah kekeliruan atau kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja? Tentunya bukan tugas kami dari umat Kristen untuk membuktikan hal tersebut, karena kami tidak ada kepentingan ke situ. Karena apa yang dikatakan Alkitab itu cukup bagi kami. Kalaupun ada sesuatu yang tidak sesuai, nah itu urusan daripada sumber-sumber tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian, nah sumber-sumber ini sebenarnya ketika sumber-sumber ini muncul pada tahun-tahun tersebut, itu sudah sangat dengan mudah dideteksi oleh gereja mula-mula sebagai sumber yang palsu atau dikenal dengan Injil palsu sejak awal kemunculannya. Mengapa dengan mudah dideteksi? Sebab para saksi mata yang menyaksikan seluruh kehidupan Yesus itu setidaknya generasi pertama dan kedua masih hidup ketika sumber-sumber palsu ini atau Injil-Injil palsu ini muncul. Dan dari sekian banyak Injil-Injil palsu yang memuat tentang kehidupan Yesus Kristus, setidaknya ada dua yang sangat-sangat populer. Yang pertama itu Injil masa kanak-kanak Yesus. Itu sekitar tahun 150 sampai 200 Masehi. Di mana di sana dicatat Yesus itu berbicara dalam buayan. Artinya walaupun dalam kondisi keadaan sebagai seorang bayi, Yesus itu sudah dapat berbicara kepada manusia atau orang dewasa pada waktu itu. Dan tentunya hal ini tidak pernah terjadi. Dan Alkitab tidak pernah mencatatnya. Dan saksi mata yang hidup pada waktu itu ketika membaca Injil ini, mereka langsung dapat mengkonfirmasi tidak pernah ada peristiwa tersebut yang pernah terjadi ketika Yesus masih bayi. Dan dengan cepat dapat dikatakan bahwa ini sebuah dongeng dari Injil palsu tersebut. Namun kesejajaran narasi dari peristiwa yang dicatat dalam Injil palsu ini itu bisa ditemukan di dalam Quran surat 3 ayat 46, 19 dan 29. Nah, tetapi apakah kita langsung akan menjudge bahwa apakah Quran mengutip Injil palsu? Saya katakan kembali lagi, ini bukan tanggung jawab umat Kristen untuk membuktikannya. Dan kita tidak ada kepentingan ke situ. Namun, jauh sebelum umat Islam muncul, Injil-Injil palsu ini sudah ada. Dan umat Kristen tidak pernah kesulitan untuk mengatakan sumber-sumber seperti dari Injil masa kanak-kanak ini adalah sebuah sumber yang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang pernah dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang kedua, selain Injil masa kanak-kanak Yesus tadi, ada Injil Thomas orang Israel. Itu juga sama kemunculannya tahun 150 Masehi ya. Yang mengatakan bahwa Yesus itu ketika dia bermain membuat 12 burung pipit dari tanah liat.
Dan bahkan ya Yesus dalam Injil tersebut digambarkan sebagai anak kecil yang suka membuat mujizat dengan sembarangan. Nah, kembali lagi, tidak pernah ada dicatat di dalam Injil bahkan saksi mata bahwa Yesus ketika masih kecil pernah membuat burung pipit dari tanah liat. Itu tidak pernah terjadi. Kembali lagi, langsung dapat dideteksi atau diidentifikasi sebagai sebuah dongeng. Dan kemudian narasi ini seperti Injil kanak-kanak tadi juga ditemukan kesejajarannya. Dan saya tidak mengatakan sama atau mengutip, tetapi memiliki narasi yang sejajar ketika Yesus membuat burung dari tanah liat. Ini juga dapat ditemukan di dalam Quran surah 3 ayat 49, surah 5 dan ayat-ayat 110. Nah, itu bisa temukan di sana. Nah, kembali lagi, untuk membuktikan itu, apakah mengutip atau sama dan tidak, itu bukan urusan kami. Karena kami tidak pernah bergumul dengan sumber kehidupan Yesus selama dia ada di muka bumi. Jadi, melihat perbedaan tentang penarasian tentang Yesus versi Alkitab dan Yesus versi Injil palsu, dan kemudian kita bisa tambahkan Isa dalam Quran, tentunya kita menemukan perbedaan yang tidak dapat terseberangi. Artinya memang jelas sekali secara narasi, secara deskripsi tentang Yesus dan Isa. Ini jelas-jelas pribadi yang sangat-sangat berbeda dalam penceritraannya. Ya, Yesus dikatakan pernah membuat burung dari tanah liat. Nah, Kristen tidak pernah mengatakan itu, dan bagi saya hal-hal ini sah-sah saja di dalam nuansa teologis dari kepercayaan masing-masing. Ya, jadi perbedaannya di situ dalam menceritakannya. Kemudian yang ketiga, itu akan kita berbicara tentang apa tujuan dari perbandingan antara Yesus dan Isa, beda atau sama. Nah, setelah kita melihat ternyata ada kesamaan dan ada perbedaan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Nah, kesimpulan apa sebenarnya yang ingin kita ambil dari persamaan dan perbedaan ini? Sekalipun Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama-sama persis, itu tidak akan berarti bahwa Alkitab pada akhirnya harus menerima semua kebenaran teologis dari Quran. Tidak akan memiliki implikasi seperti itu. Kalau seandainya benar-benar sama, apakah semua yang dicatat dalam Al-Quran bisa diambil sebagai kebenaran teologis bagi umat Kristen? Tentunya tidak. Bahkan sebaliknya, jika memang Yesus dan Isa adalah pribadi yang sangat jauh berbeda, bukan berarti pada akhirnya menempatkan Alkitab itu lebih benar dari Quran. Sebab kebenaran Alkitab itu tidak pernah digantungkan kepada kesalahan atau kebenaran kitab suci agama lain. Hal ini penting untuk dilihat. Jadi kalau Quran salah bukan berarti baru Alkitab itu menjadi benar. Tidak seperti itu. Tetapi Alkitab itu benar karena selalu dapat membuktikan apa yang disampaikan di dalamnya terbukti suatu kebenaran dan tak terbantahkan. Sehingga apapun yang dikatakan dari sumber-sumber lain di dalam dunia ini tentang pribadi Yesus yang katakanlah berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, itu tidak akan menggoyahkan kebenaran dan tidak akan menambahkan kebenaran daripada Alkitab itu sendiri. Sebab Alkitab itu sudah benar karena sanggup membuktikan kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi kesimpulan tentang apakah Isa dan Yesus ini adalah pribadi yang sama. Satu hal yang saya ingin katakan bahwa iman Kristen tidak pernah bergumul soal pertanyaan apakah Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama atau berbeda. Sebab informasi kebenaran yang kami butuhkan dan itu cukup bagi kami adalah apa yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Dominus omnium dedit, apostolis suis, potestatem evangelii, solideo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.